Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Putri dari Prodi Hubungan Masyarakat Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Bab 1 pembahasan. Berbicara merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan sehingga gagasan yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain. Berbicara berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif melalui lambang-lambang bunyi agar terjadi kegiatan komunikasi antara penutur dan minta tutur. Memang setiap orang dikodratkan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi secara lisan, tetapi tidak semua memiliki keterampilan untuk berbicara secara baik dan benar. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dapat dilakukan bahwa berbicara merupakan suatu tanda-tanda yang dapat didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Putri Padede dari Prodi Hubungan Masyarakat Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan makalah tentang keterampilan berbicara. Bab 1 pembahasan. Berbicara merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan, sehingga gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain. Berbicara berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif melalui lambang-lambang bunyi, agar terjadi kegiatan komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Memang setiap orang dikadarkan untuk bisa berbicara atau berkomunikasi secara lisan, tapi tidak semua memiliki keterampilan untuk berbicara secara baik dan benar. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu tanda-tanda yang dapat didengar dan yang kelihatan, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor psikologis, fisik, ataupun neurologis. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya menggunakan gagasannya secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran. Menurut Shah, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau maksud wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasi gagasan-gagasan yang disusun serta dilambangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta sang pendengar dan penyimak. Bab 2 pembahasan. Tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah komunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seyogianya lah seorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Pembedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya.
Di sini ada manfaat berbicara menurut saya adalah sebagai berikut. Pertama, itu bisa meningkatkan profesionalisme. Sebagai seorang karyawan atau pimpinan, keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang harus Anda kuasai. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Secara tidak langsung, kemampuan berbicara akan mengasah kemampuan diri yang ada pada diri kita, akhirnya dapat menggunakan kualitas diri Anda. Yang ketiga, ada memperluas jaringan. Kemampuan berkomunikasi dengan baik atau keterampilan berbicara yang Anda miliki dapat memperbanyak teman, kerabat, rekan bisnis yang bisa memperluas jaringan Anda. Yang terakhir ada meningkatkan percaya diri. Percaya atau tidak, jika Anda terbiasa berbicara di depan umum dan selalu sukses saat melakukannya, rasa percaya diri Anda secara otomatis juga akan semakin meningkat. Rasa percaya diri ini bisa Anda tuangkan dalam berbagai aspek kehidupan yang bisa mendorong Anda menjadi sukses. Bab 3 penutup, yaitu kesimpulan dari topik yang saya bacakan ini. Dari makalah ini, saya dapat menyimpulkan bahwa keterampilan berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak bahan pembicaraan maupun para penyimaknya, apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkomunikasikan gagasan-gagasan, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Berikut saran yang saya dapat paparkan. Karya ilmiah ini adalah sebuah karya tulis yang dimana seharusnya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua program pendidikan, serta menginterpretasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.